Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah membangun peradaban Islam. Sebelumnya saya Adika Hari Hermawan, NIM 1931111138 dari PAI 5D UIN Raden Mas Said Surakarta. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Sejarah terbentuknya Daulah Abbasiyah tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Pada awal terbentuknya, Daulah Umayyah mengalami masa kejayaan. Beragam prestasi mampu dicapai pemerintah Daulah Umayyah. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan Khalid Al-Walid bin Abdul Malik. Setelah itu, kemunduran Daulah Umayyah makin tampak. Sepeninggal Khalifah Hisham bin Abdul Malik, kemunduran itu semakin tampak. Kekacauan terjadi di mana-mana, pertikaian internal keluarga tak terhindarkan. Faktor pendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Terbentuknya Daulah Abbasiyah disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain 1. Perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. 2. Munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah yang dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Dahak bin Qais Asy-Syaibani, dan kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin menuntut balas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga yaitu perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi Sungai Zab, Irak di tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapatkan perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah dan menganggapnya sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi,
Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Wafatnya Ibrahim bin Muhammad membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan. Dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani, Abu Abbas as-Saffah, dan Abu Ja'far al-Mansur yang melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting Daulah Umayyah dan menguasainya. Keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, Khalifah Marwan bin Muhammad tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Daulah Umayyah. Tokoh penting dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, Ali bin Abdullah. Yang kedua, Muhammad bin Ali. Yang ketiga, Ibrahim bin Muhammad. Yang keempat, Abul Abbas as-Saffah, Khalifah pertama. Dan yang kelima, Abu Ja'far al-Mansur, yang dalam perjalanan sejarah kelak menjadi khalifah kedua. Para pemimpin dinasti Abbasiyah dari masa ke masa diawali oleh Abu Abbas as-Saffah, yang kedua Abu Ja'far al-Mansur, yang ketiga Al-Mahdi, yang keempat Musa al-Hadi, yang kelima Harun al-Rasyid, yang keenam Al-Amin, yang ketujuh Al-Ma'mun, yang kedelapan Al-Mu'tasim, yang kesembilan Al-Watsiq Billah, yang kesepuluh Al-Mutawakkil Alallah, yang ke-11 Al-Muntasir Billah, yang ke-12 Al-Musta'in, yang ke-13 Al-Mu'tas Billah, yang ke-14 Al-Muhtadi Billah, yang ke-15 Al-Mu'tamad Alallah, yang ke-16 Al-Mu'tadid Billah, yang ke-17 Al-Muqtafi Billah, yang ke-18 Al-Muqtadir Billah, yang ke-19 Al-Qahir Billah, yang ke-20 Ar-Radhi Billah, yang ke-21 Al-Muttaqi Lillah, yang ke-22 Al-Mustaqfi Billah, yang ke-23 Al-Mut'ilillah, yang ke-24 At-Ta'ilillah, yang ke-25 Al-Qadir Billah, yang ke-26 Al-Qaim bi Amrillah, yang ke-27 Al-Muqtadi bi Amirillah, ke-28 Al-Mustashhir Billah, yang ke-29 Al-Mustarsyid Billah, yang ke-30 Al-Rasyid Billah. Lanjut yang nomor 31 yaitu Al-Muqtafi li Amirillah, yang ke-32 Al-Mustanjid Billah, yang ke-33 Al-Mustadi bi Amirillah, yang ke-34 An-Nasir li Dinillah, yang ke-35 Az-Zahir bi Amirillah, yang ke-36 Al-Muntasir Billah, dan yang ke-37 atau khalifah terakhir dinasti Abbasiyah yaitu Al-Mu'tasim Billah. Di sini Daulah Abbasiyah menerapkan sistem pemerintahan monarki yang dimana khalifah dipilih berdasarkan garis keturunan dan rakyat harus tunduk menerimanya. Keruntuhan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah runtuh disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah, di mana yang diantaranya yaitu hubbud dunya atau kecintaan yang berlebihan terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah daripada khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Yang kedua yaitu konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan.
Pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracun, dibunuh, dan diturunkan paksa. Yang ketiga yaitu meningkatnya konflik keagamaan, konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Yang keempat yaitu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu adanya penyerangan tentara Mongol atas Baghdad kepada ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Setelah kota Baghdad hancur dan Khalifah Daulah Abbasiyah terbunuh, berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia muslim tanpa khalifah yang namanya biasa disebut-sebut dalam sholat Jumat. Selain itu, banyak munculnya pemberontakan setelah periode kedua. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintah pusat Daulah Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia. Bangsa Turki dan bangsa Persia atau Bani Buayhi banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan khalifah. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan bangsa Persia. Kedudukan khalifah Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas pemerintahan boneka saja. Kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam Daulah Abbasiyah. Ada 6. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penertiban administrasi pemerintahan. Yang ketiga, politik dan militer. Yang keempat, ekonomi yang meliputi perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Yang kelima, seni budaya. Dan keenam, seni sastra. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, yaitu 1. Terjadinya asimilasi budaya, bahasa, pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa lainnya. 2. Gerakan penerjemah berbagai ilmu pengetahuan dari bahasa asalnya ke bahasa Arab. Gerakan penerjemahan ini berlangsung sejak Khalifah Abu Ja'far al-Mansur hingga Khalifah Harun ar-Rasyid. Buku-buku klasik Romawi dan Yunani yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, astronomi, farmasi, dan seni budaya dialih bahasakan dalam bahasa Arab. Yang ketiga, pendirian pusat studi dan kajian yang diberi nama Baitul Hikmah. Tempat ini bukan saja hanya menjadi pusat studi orang-orang di wilayah Baghdad, tapi hampir dari seluruh penjuru dunia. Yang keempat, pembentukan Majelis Munadharah pada masa Khalifah Abdullah al-Ma'mun menjadi pusat kajian yang mengupas segala persoalan hukum keagamaan. Selanjutnya tentang pembentukan Mahkamah Agung yang menangani beberapa bidang hukum seperti Al-Qadhi yang mengadili perkara agama, hakimnya disebut qadhi. Yang kedua Al-Hisbah, mengadili perkara umum baik pidana maupun perdata, hakimnya disebut Al-Mustahsib. Yang ketiga An-Nazar fi Mazalim, pengadilan tingkat banding setelah dari pengadilan Al-Qadhi atau Al-Hisbah, hakimnya disebut Sahibul Mazalim. Sedangkan pada politik dan militer, dalam bidang politik Daulah Abbasiyah menjalin
hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara lain, di antaranya menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank di sebagian wilayah Andalusia Spanyol. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi meluasnya pengaruh Daulah Umayyah. Yang kedua, menjalin hubungan dengan Afrika Barat. Tujuannya adalah menambah kekuatan dan kekuasaan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Daulah Abbasiyah pernah mencapai profesionalisme militer yang terjadi pada periode pertama dan periode kedua pemerintahannya. Sekitar 100 tahun lamanya, kebijakan politik dan militer sepenuhnya mandiri di tangan para khalifah Daulah Abbasiyah tanpa dipengaruhi oleh bangsa manapun. Setidaknya ada 4 periode kepemimpinan Daulah Abbasiyah dalam mewujudkan kemandirian politik dan militer. 1. Periode pertama tahun 750 sampai 847 Masehi, di mana kebijakan militer yang diambil pada periode ini merupakan usaha para khalifah dalam memberikan landasan pemerintahan yang tangguh dan militer yang kuat. Yang kedua, yaitu periode kedua tahun 847 sampai 946 Masehi. Pada periode ini, kebijakan politik dan militer Daulah Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Turki. Hal ini mengakibatkan banyak orang Turki yang menduduki posisi penting dalam jabatan militer Daulah Abbasiyah. Orang-orang Turki yang banyak menduduki posisi penting itu tidak dapat dikendalikan. Mereka mampu mengontrol kekuasaan, bahkan banyak gubernur dan panglima tentara yang menyatakan diri sebagai khalifah. Yang ketiga, yaitu periode ketiga tahun 946 sampai 1094 Masehi, di mana munculnya kekuatan politik dari Bani Buwayhi yang beraliran Syiah. Mereka dapat mengontrol pemerintahan Daulah Abbasiyah, bahkan mampu menekan Khalifah Abbasiyah saat itu, yaitu Khalifah Al-Mustaqfi, agar menjadikan Ahmad Buwayhi sebagai Amirul Umaro atau panglima tentara. Sejak saat itu, Khalifah Daulah Abbasiyah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh karena roda pemerintahan dipengaruhi oleh dominasi Bani Buwayhi. Yang terakhir yaitu periode keempat tahun 1094 sampai 1258 Masehi, di mana pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah kendali orang-orang Saljuk dari Turki. Mereka mampu menghilangkan dominasi Bani Buwayhi yang berkuasa lama dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Selama periode inilah Bani Saljuk berhasil mengambil alih kekuasaan dan jalannya roda pemerintahan dari tangan khalifah. Roda pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak lagi berada di tangan khalifah yang sah. Para khalifah Daulah Abbasiyah hanya diperkenankan mengurusi persoalan-persoalan agama. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah hilang di tahun 1258 Masehi saat tentara Mongol yang dipimpin Hulagu Khan memorak-porandakan kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah. Sedangkan di ekonomi sendiri ada yang pertama sektor perdagangan. Perekonomian masyarakat pada masa Daulah Abbasiyah meningkat saat Khalifah Al-Mahdi berkuasa. Hubungan luar negeri Daulah Abbasiyah dengan kerajaan-kerajaan lain telah membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menambah kas negara. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat, banyak mendatangkan kekayaan bagi Abbasiyah. Selain itu ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Seiring itu terjadi peningkatan pada sektor tambang, pertanian, dan industri. Di sektor perindustrian, Khalifah Daulah Abbasiyah memiliki perhatian yang sangat serius dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk itu mereka aktif mendorong kemajuan sektor perindustrian. Para khalifah menganjurkan masyarakatnya untuk berlomba-lomba dalam industri dan pengolahan. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah menjadi pusat industri gelas dan sabun. Kota Kufah merupakan pusat industri tekstil, industri pakaian. Dari sutra bersulam ditempatkan di kota Damaskus, yang pusat kerajinan sutranya berada di Kazakhstan.
dan kota Syam menjadi pusat industri keramik dan gelas berukir. Sedangkan sektor pertanian yaitu pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dan kualitas hasil panennya. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, istri Khalifah yaitu Ratu Zubaidah menyaksikan penderitaan rakyat akibat kemarau panjang dalam kunjungannya ke Makkah dan Madinah. Atas usulan permaisuri, Khalifah membangun sebuah bendungan dan terusan yang dapat mengalirkan air ke ladang-ladang dan untuk kebutuhan hidup para petani, sehingga kehidupan masyarakat di dua kota suci itu sejahtera. Untuk mengenang jasa Ratu Zubaidah, bendungan itu diberi nama Bendungan Zubaidah. Sedangkan di perkembangan dalam seni budaya yaitu seni arsitektur, di mana seni ini sangat digemari oleh para khalifah. Seni arsitektur ini sangat berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah Abbasiyah tidak segan-segan mendatangkan arsitek-arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain bangunan dan mengajarkan seni arsitektur bangunan kepada orang Abbasiyah. Bukti dari kemajuan peradaban seni arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah masih dapat ditemukan sampai saat ini dari keindahan gedung-gedung istana, masjid, madrasah sebagai peninggalan Daulah Abbasiyah. Selanjutnya yaitu seni tata kota. Seni tata kota dan arsitektur pada masa Daulah Abbasiyah bernilai sangat tinggi. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang berseni tinggi. Di antaranya kota-kota itu adalah kota Baghdad. Baghdad dibangun tahun 763 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Pembangunan kota ini melibatkan 100.000 orang ahli bangunan, terdiri dari arsitek, tukang batu, tukang kayu, pemahat, pelukis, dan lain-lain yang didatangkan dari Suriah, Iran, Basrah, Mosul, Kufah, dan daerah-daerah yang lainnya. Biaya pembangunan kota ini mencapai 4.833.000 dirham. Kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar Al-Mudawwarah. Dikelilingi dua lapis tembok besar dan tinggi, bagian bawah selebar 50 hasta dan bagian atas 20 hasta. Tingginya 90 kaki atau sekitar 27,5 meter. Di luar tembok dibangun parit yang dalam yang berfungsi ganda sebagai saluran air dan benteng pertahanan. Di tengah kota dibangun istana Khalifah yang diberi nama Qasrul Zahab atau istana emas yang melambangkan kemegahan dan kejayaan. Di samping istana dibangun pula Masjid Jami al-Mansur. Yang kedua yaitu kota Samarra. 5 tahun setelah kota Baghdad mengalami kemajuan, Khalifah al-Mu'tasim Billah membangun kota Samarra. Di dalam kota ini terdapat istana yang indah dan megah, masjid raya, taman kota dengan bunga-bunga yang indah dan alun-alun. Untuk memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, dibangun pula pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat pelayanan publik. Selain pembangunan di kota-kota tersebut, dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah juga tidak terlepas dari sentuhan seni arsitektur para penguasa Daulah Abbasiyah. Terlebih Masjid Al-Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Menurut tradisi, setiap penguasa muslim pada masanya masing-masing turut ambil bagian dalam renovasi dan pembangunan dua masjid suci kebanggaan umat Islam tersebut. Yang terakhir yaitu seni sastra. Dunia sastra mencapai puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan. Bahkan hampir seluruh Khalifah Abbasiyah menyukai sastra. Berikut beberapa penyair dan sastrawan yang terkenal pada saat itu. Yang pertama, Abu Adhiyah. Yang kedua, Abu Nawas. Yang ketiga, Abu Tamam. Yang keempat, Al-Buhturi. Yang kelima, Al-Muntanabbi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda di kalangan umat Islam, yaitu cerita tentang 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.